Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nilasania Febiani. Saya akan UAS Kewarganegaraan. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang materi pentingnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional merujuk pada kemampuan suatu bangsa untuk bertahan, beradaptasi, dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang dapat menggoyahkan keutuhan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional menjadi pilar utama untuk menjaga ideologi Pancasila, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta kesejahteraan masyarakat. Pentingnya ketahanan nasional semakin terasa di tengah dinamika global yang kompleks seperti ancaman cyber, krisis ekonomi, hingga ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Selanjutnya, untuk peran penting dari ketahanan nasional yaitu yang pertama, melindungi kedaulatan dan integritas wilayah negara. Ketahanan nasional berperan penting dalam melindungi kedaulatan Indonesia, baik dari ancaman militer maupun non-militer. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan seperti sengketa di Laut Cina Selatan yang menuntut kekuatan pertahanan yang tangguh. Seorang pengguna di platform X menegaskan bahwa memperkuat ketahanan nasional adalah amanat konstitusi untuk menjaga kedaulatan di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu. Dengan ketahanan nasional yang kokoh, Indonesia dapat menegaskan posisinya sebagai negara maritim yang disegani. Lalu yang kedua yaitu mengatasi ancaman non-militer yang kompleks. Ancaman non-militer seperti serangan cyber, pandemi global, atau bencana alam yang menuntut pendekatan ketahanan yang multidimensional. Seorang pengguna X juga menyoroti bahwa serangan cyber terhadap sistem pemerintahan menunjukkan urgensi membangun ketahanan cyber nasional. Begitu pula pengalaman pandemi COVID-19 kemarin menegaskan pentingnya ketahanan kesehatan untuk memastikan sistem layanan medis yang tangguh. Tanpa ketahanan di bidang-bidang ini, negara dengan sangat mudah itu terguncang oleh ancaman modern yang tidak terlihat secara fisik. Lalu yang ketiga yaitu memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Ketahanan nasional juga mencakup ketahanan budaya dan ideologi untuk memperkuat identitas bangsa. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya misalnya, mencerminkan harmoni antara nilai-nilai universal dan emosi lokal yang disebut sebagai paradoks uniformity of difference oleh seorang pengguna X. Identitas budaya ini menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, mencegah perpecahan akibat polarisasi atau konflik global. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu strategi nasional, saya mau memberikan kesimpulan tentang ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu adalah fondasi utama bagi keberlangsungan dan kemajuan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Dengan memperkuat ketahanan di bidang pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas dalam negeri. Untuk itu, setiap elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, akademis, hingga rakyat biasa, harus bersinergi membangun ketahanan nasional demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang sejahtera dan disegani dunia. Baik, selanjutnya yaitu tentang strategi nasional. Strategi nasional adalah rencana menyeluruh yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, menjaga keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Strategi ini mencakup berbagai dimensi, termasuk politik, ekonomi, pertahanan, sosial, dan budaya yang harus selaras dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di tengah tantangan global seperti persaingan geopolitik dan transformasi digital, strategi nasional harus adaptif, inovatif, dan inklusif untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif
dan berdaulat. Dengan demikian, strategi nasional menjadi peta jalan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Strategi nasional di bidang pertahanan berfokus pada modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista TNI dan Polri untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia. Upacara Hari Bayangkara ke-79 misalnya menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan instansi pemerintah dalam menjaga keamanan nasional. Selain itu, investasi dalam teknologi pertahanan seperti pengembangan kapal selam dan sistem pertahanan cyber menjadi prioritas untuk menghadapi ancaman modern seperti perang hibrida dan serangan cyber yang semakin canggih. Yang kedua yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mencapai ketahanan ekonomi, strategi nasional menekankan disertifikasi sumber pendapatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sektor batubara yang menyumbang sekitar 300 triliun per tahun melalui royalti dan pajak menunjukkan potensi ekonomi Indonesia, tetapi juga menggarisbawahi perlunya mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Program hilirisasi seperti pengolahan nikel dan bauksit serta pengembangan industri hijau dan ekonomi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing global. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Strategi nasional juga mencakup investasi besar-besaran dalam pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Namun, seperti yang disoroti di X, pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, misalnya 19,63 triliun untuk Kementerian Kesehatan, dapat menghambat upaya ini jika tidak dikelola dengan efisien. Program pelatihan vokasi, beasiswa pendidikan, dan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil, menjadi kunci untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Yang keempat yaitu diplomasi aktif dan kerjasama internasional. Dalam ranah internasional, strategi nasional mencakup diplomasi aktif untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Indonesia harus menjalin hubungan yang seimbang dengan negara-negara tetangga dan kekuatan besar untuk mencegah konflik di kawasan strategis. Seperti yang disebutnya dalam diskusi geopolitik di X, keikutsertaan dalam forum seperti ASEAN dan G20 menunjukkan peran Indonesia sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas regional dan global. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu strategi nasional. Jadi strategi nasional itu adalah peta jalan yang mengintegrasikan berbagai sektor untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan berdaulat, dengan memperkuat pertahanan, ekonomi, sumber daya manusia, dan diplomasi. Indonesia dapat menghadapi tantangan abad 21 dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama untuk memastikan keberhasilan strategi nasional ini dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045 adalah visi yang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat di usia 100 tahun kemerdekaan. Strategi ketahanan nasional menjadi fondasi untuk mewujudkan visi ini dengan memastikan Indonesia mampu menghadapi ancaman dan tantangan di berbagai sektor. Strategi ini mencakup
pendekatan multidimensional untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Lalu 4 pilar visi Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 bertumpu pada 4 pilar utama, yaitu yang pertama SDM, sumber daya manusia unggul. Masyarakat Indonesia harus memiliki kualitas pendidikan, keterampilan, dan karakter yang kuat untuk bersaing secara global. Jadi untuk bersaing secara global itu masyarakat Indonesia harus memiliki kualitas pendidikan, keterampilan, karakternya itu yang harus kuat gitu, biar bisa bersaing. Seperti itu. Yang kedua, ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tapi juga berkelanjutan dan berkeadilan dengan memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri. Jadi, untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tapi harus juga dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di dalam negeri itu kita dahulukan gitu loh. Terus yang ketiga, pemerataan dan inklusi. Tidak ada ketimpangan antar wilayah dan kelompok sosial. Semua rakyat harus merasakan manfaat pembangunan. Jadi harus pemerataan masyarakat ini harus bisa merasakan juga manfaat dari pembangunan. Lalu yang keempat yaitu ketahanan nasional dan tata kelola yang baik. Negara harus tahan terhadap krisis dan ancaman serta dikelola secara bersih, transparan, dan efisien. Selanjutnya yaitu peran strategis ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan, baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, politik, maupun keamanan. Tanpa ketahanan ini, Indonesia akan sangat rentan terhadap seperti konflik internal, radikalisme dan disintegrasi bangsa, ancaman ekonomi global, terus intervensi asing, bencana dan krisis multidimensi. Oleh karena itu, ketahanan nasional bukan hanya penting, tetapi menjadi fondasi utama untuk memastikan pembangunan Indonesia menuju 2045 tidak terganggu oleh instabilitas. Baik, selanjutnya yaitu strategi yang diperlukan. Untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh, diperlukan pendekatan menyeluruh melalui 5 aspek utama, yaitu yang pertama, ketahanan ideologi. Pancasila harus terus dijaga sebagai ideologi bangsa yang mampu menyaring pengaruh asing negatif seperti radikalisme, liberalisme ekstrim, dan disintegrasi budaya. Lalu yang kedua yaitu ketahanan politik. Sistem demokrasi harus dikembangkan agar tetap stabil, sehat, dan partisipatif. Korupsi harus diberantas dan politik identitas harus ditekan. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Indonesia perlu meningkatkan kemandirian ekonomi, khususnya lewat hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan energi, serta transformasi digital. Lalu ketahanan sosial budaya. Budaya Indonesia harus dilestarikan, identitas nasional perlu diperkuat agar generasi muda tetap bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Yang terakhir yaitu ketahanan, pertahanan, dan keamanan. TNI dan Polri perlu dimodernisasi, ancaman cyber, terorisme, dan konflik geopolitik harus diantisipasi lewat diplomasi aktif dan sistem pertahanan yang berlapis. Selanjutnya itu kolaborasi multisektor atau kunci keberhasilannya. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki peran utama dalam merancang, menetapkan, dan menegakkan kebijakan yang menunjang ketahanan nasional. Lalu dunia usaha, sektor swasta adalah motor utama pertumbuhan ekonomi nasional seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas nasional. Lalu akademis, perguruan tinggi dan lembaga riset memainkan peran penting dalam memberikan kajian dan rekomendasi berbasis data. Lalu masyarakat itu sendiri,
Masyarakat adalah garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan stabilitas sosial. Lalu yang terakhir yaitu generasi muda, yaitu pemegang estafet masa depan. Mereka harus dibekali pendidikan yang baik akademik maupun karakter, disiapkan untuk menjadi pemimpin yang visioner dan berintegritas, didorong untuk aktif dalam pembangunan, kewirausahaan, dan inovasi digital. Baik, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan untuk UAS Kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.